Oke, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tugas besar Sanika, khususnya untuk nomor 1A. Pada nomor 1A, kita punya sebuah balok sederhana dengan berbagai macam beban. Ada beban merata dan terpusat, serta beban terpusat dengan kemiringannya 25 derajat dan 40 derajat. Dengan data-data yang sudah disajikan seperti pada di soal, yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengetahui reaksi perletakan pada model tersebut. Itu yang pertama, kita ingin mencari reaksi perletakan di B atau F atau VB, yaitu dengan persamaan sigma momen di A. Nah, nilai atau reaksi perletakan B ini memengaruhi atau memberikan momen kepada titik A, di mana sigma momen di titik A tersebut harus 0, karena gaya-gaya yang bekerja pada titik A antara lain adalah yang pertama ada P1. Kalau kita lihat dari titik A ada nilai VA, namun kenapa tidak dimasukkan? Karena momen adalah gaya kali jarak. Nilai gaya VA ke titik A itu tidak ada jarak, makanya tidak perlu dimasukkan. Yang pertama, yang paling dekat dengan titik A ada P1, sehingga P1 ini kita kalikan dengan kemiringan sudutnya, yaitu sin 25 dikali dengan jaraknya itu adalah L1 2,11. Kemudian ada beban merata sebesar Q1. Nah, beban meratanya ini kita jadikan dulu beban terpusat, maka kita kalikan dengan panjang beban merata tersebut 5,12 atau L3 ini ya. Makanya Q1 dikali dengan L3. Selanjutnya untuk mengetahui jarak titik pusat Q1 ini terhadap titik A itu adalah setengah dari L3 ini ditambah dengan ini L2 dan ditambah dengan ini L1. Maka didapatlah rumus Q1 kali L3 dikali dengan setengah L3 L2 tambah L1. Untuk setengah L3 tambah L2 tambah L1 ini adalah panjangnya, Q1 kali L3 ini gayanya, gaya kali jarak. Selanjutnya ada gaya P1. P1 ini memiliki kemiringan 40 derajat. Maka P1 dikali dengan 40 derajat. Nah, jarak P1 ini ke titik A yaitu 1,22 atau L4, L3, L2, dan L1. Kemudian ada gaya VB, ini ke atas ya, jadi minus ya, berlawanan arah jarum jam. VB dikali jaraknya itu ada L5 atau keseluruhan bentang, maka L1 sampai L5 ditambahkan sama dengan 0. Kita masukkanlah nilai-nilainya, maka didapat nilai VB itu adalah 15,55 atau 15,6. Itu untuk reaksi perletakan B. Selanjutnya untuk mencari reaksi perletakan A itu sama saja, tapi kita pakai persamaan sigma momen di B harus sama dengan 0. Kemudian kita pusatkan gaya-gayanya itu ke titik B. Nah, kita kalau lihat yang dari B itu ada B1 yang 40 derajat ini, kita arahkan, kalikan jaraknya itu 2. Kemudian Q ini Q kali bentangnya dulu, kemudian jaraknya setengah dari Q3 ditambah L4 tambah L5. Kemudian yang ini kalikan gayanya, kalikan sudutnya, jaraknya L2, L3, L4, L5, kemudian FA, L1, L2, L3, L4, dan L5.
ya. Nah, kita masukkan angkanya, didapat, dan selanjutnya didapatlah nilai FA itu 4,47 atau 4,5. Nah, untuk kita menentukan gaya horizontal itu ada sigma H, kita pakai persamaan. Nah, untuk gaya-gaya horizontal ya pasti ada HA ya di pertekan sendi ini ya. Kemudian ada gaya-gaya miringnya. Nah, gaya-gaya miringnya itu kita masukkan, didapatlah nilai HA itu minus 2,2596 kilonewton. Untuk mengetahui perhitungan kita itu benar atau tidak untuk reaksi perletakan vertikal, kita bisa mengontrolnya dengan persamaan sigma vertikal harus sama dengan 0. Nah, gaya vertikal yang bekerja itu baik vertikal ke atas ataupun ke bawah, ada nilai vertikal yang ke atas ada FA, FB, P1 sin 25, dan yang ke bawah itu ada nilai beban merata Q ditambah dengan B sin 40. Beban merata Q itu kita jadikan beban terpusat, maka jadilah Q besar. Besar itu adalah Q1 dikali dengan L3, didapat 16,4. Nah, kalau hasilnya 0, maka perhitungan kita benar. Itu untuk reaksi perletakan. Nah, selanjutnya untuk menentukan gaya dalam, metode yang kita gunakan itu adalah per segmen. Segmen ini kita bagi per tiap titik yang ada bebannya untuk memudahkan kita dalam penggambaran ya. Ini soalnya kan kayak gini tadi. Ini soalnya. Nah, jadi segmennya itu kita bisa tentukan dari 0 sampai 2,11, kemudian dari 2,11 sampai 3,21 dan seterusnya. Nah, ini dia. Jadi kita bertahap. Untuk X antara 0 sampai 2,11 atau segmen A sampai C. Nah, ini kita beri tanda A, B, C, D, E, F. Nah, inilah segmen-segmennya nanti. Nah, untuk penentuan ini itu juga kalian gambarkan nanti di gambar soal kalian ya, karena untuk mengerjakan tugas ini itu perlu kreativitas menggambar kalian. Tapi gambarnya masih simpel kok, jadi ini mudah. Nah, untuk itu kita segmen yang A sampai C ini dulu ya. A sampai C ini itu ada gaya, 3 gaya. Ya, HA, VA, dan P1 25 derajat. Dengan bentang X-nya antara 0 sampai 2,11. Nah, untuk persamaan ini, untuk segmen ini, kita harus mencari tahu persamaan gayanya. Nah, untuk mencari gaya dalam itu, pertama kita mencari gaya dalam berupa momen dulu. Habis itu baru kita mencari gaya lintang. Nah, gaya lintang ini adalah turunan dari persamaan momen. Nah, fungsi kita untuk membuat segmen ini adalah untuk membuat persamaan momennya dulu gitu. Nah, jadi untuk segmen A sampai C didapatlah persamaan momennya karena gaya yang kita arahkan dari kiri ke kanan itu kuncinya ya. Jadi kita pegang dari kiri ke kanan sampai ujung kanan ini, sampai yang paling X terbesarnya itu 2,11. Kalau kita tarik dari kiri ke kanan, itu berarti VA dikali X dan P1 dikali, nggak ada dikali gitu, karena P1 ini adalah di ujung dari segmennya, maka didapatlah persamaan momen dari X 0 sampai 2,11 adalah VA dikali X. Nah, jadi kita tinggal substitusikan X-nya saja. Misal X-nya 0, maka nilainya 0.
kemudian X-nya di tengah-tengahnya 1,055, maka F-nya segini, kita substitusikan. Nah, di 2,11 dapatlah segini. Nah, gitu. Itu jadi nilai persamaan momen ini fungsinya untuk mempermudah kita dalam menginput nilai X. Jadi mau berapapun X-nya kita bisa tahu grafiknya itu nanti. Nah, selanjutnya ke segmen yang lain. Untuk bagian sini kan tadi kita sudah tahu nilai momennya ya. Nah, untuk bagian yang sini gimana gitu? Gimana sih persamaan momennya untuk bagian yang sini dari C ke D? Nah, untuk segmen C ke D atau X sama dengan 2,11 sampai 3,21 itu persamaannya kita lihat dari sini, dari apa? Dari gambar. Untuk menentukan persamaan ini ada VA kali X ditambah P1 sin 25 derajat kali dengan X kurang 2,11. Kenapa kurang? Karena kalau kita lihat dari sini, ini titik yang paling terjauh di D ini ya. Titik paling terjauh di D ini di 3,21. Nah, berarti X itu sepanjang ini sebenarnya kan. Karena jaraknya kan. Nah, jaraknya paling terbesar itu 3,21. Tapi kita mau mencari momen di segmen ini. Nah, VA dikali X, VA dikali X karena sejauh ini kan X. Kemudian kenapa P1 sin 25-nya itu dikali dengan X kurang 21? Karena P1 sin 25 itu sudah melewati 2,11 gitu. Nah, tinggal jarak dia ke sini. Artinya kalau keseluruhan ini X, maka untuk mencari jarak dia ke sini, kita bisa kita coret ya. Caranya bisa dicoret di sini ya. Teks ya. Jadi intinya tuh dari jarak sini, dari C ke D ini. Nah kan P1 ini di C. Nah kita mau mencari tahu segmen ke sana. Paling jauhnya itu di D. Nah jarak P1 ke D itu berapa? Ya, kalau keseluruhan ini nih X, maka P1 ini jaraknya ini ke sini kan. Nah, ini ke sini itu adalah pengurangan dari X ini kurang ini. Makanya kita mendapatkan nilainya X dikurang 2,11. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusi. Kalau X-nya di 2,11 didapatlah 9,45 tadi. Nah, ini nilainya sama pasti dengan yang atas. Sama kan? Walaupun persamaan beda, tapi nilai sama. Artinya persamaan kita itu benar yang kita buat. Jadi kalau nanti kalian ada buat persamaan, hasilnya di titik X yang sama, namun hasilnya beda, maka otomatis persamaan itu salah. Nah, selanjutnya kita substitusikan aja ya, dapatlah nilainya. Nah, selanjutnya segmen selanjutnya di titik E. Nah, ini agak ribet karena dia udah ada beban merantanya lagi ya, dan itu beban merantanya nggak keseluruhan, jadi ini agak beda. Nah, persamaannya ini sama sampai sini karena ya ini pasti udah melewati sini kan. Nah, untuk beban merantanya, nah kita jadikan dulu dia beban terpusat itu dikali dengan panjang ya. Kita tahu panjangnya itu segini, tapi karena kita ini menggunakan rumus, dia kan pasti bisa dari sini ke sini baru sampai ke ujung sini kan. Kita kan mau tahu tiap-tiap titiknya itu, tiap-tiap jaraknya itu berapa sih momennya. Nah, itu sebenarnya konsepnya. Jadi jangan langsung kita kalikan dengan panjang ini, tapi panjang ini itu dapatnya dari mana kalau dari persamaan. Nah, kalau kita tahu dari titik A sampai E itu adalah X, maka panjang 5,12 ini adalah
X dikurang 2,11 tambah 1,10 atau X dikurang 3,21. Didapatlah 5,12 ini kan. Nah ini hanya kayak matematika biasa buat rumus itu aja. Cuman ya kalau kita tidak begitu paham, kita pasti bakal bingung. Tapi ini kalau dipahami benar-benar pasti bakal mudah kok. Oke, balik lagi. Ininya apa namanya? Ini nilai bebannya, Q-nya kan. Nah kemudian ini nilai jaraknya. Jaraknya itu pasti setengah. Misal kita di sini kita mau cari nilai di X-nya segini kan, pasti setengahnya ini ke sini. Nah begitu, makanya jadi setengah dikali dengan L-nya tadi, X kurang 3,21. Kita masukkanlah, masukkan. Nah ini untuk yang 3,21 dapat 21,8 ini sama kan? Samaan beda tapi hasil sama, berarti persamaan kita benar. Dapatlah kita input semua, dapatlah yang paling ujung itu 37,45. Nah ini apakah ini sudah yang paling ujung? Kenapa kita langsung ke D? Seharusnya ini ada segmen lagi untuk mencari yang ini ya, ada kurang. Oh ini sebenarnya ada di sini. Nah untuk yang ini kan segmen E ke F. Ada segmen E ke F, tapi ini belum dicari. Karena itu bukan, kenapa ini ada perhitungan ini bukan belum dicari, karena itu segmen selanjutnya. Ini masih di segmen D ke E. Nah ini ada beban merata. Nah, dari beban merata ini pasti kita akan tahu letak momen maksimumnya di mana. Nah cara mencarinya itu adalah kita turunkan persamaan momen tersebut. Karena tadi prinsipnya karena kita punya prinsip gini, di mana momen itu maksimum, gaya lintangnya pasti 0. Nah, jadi kita harus tahu dulu persamaan gaya lintang untuk mencari momen maksimum. Dari persamaan gaya lintang tadi kita akan dapat nilai X. Nah nilai X itulah koordinat atau letak di mana momen itu maksimum. Nah, jadi dari persamaan momen di segmen ini kita turunkan, dapatlah nilai sebenarnya jangan 0 dulu ya, ini masih dx ya, sampai di sini ya, sampai di sini harusnya kita tulisannya dx. Dx kita, jadi kita dapat persamaan dx yaitu VA ditambah P1 sin 25 kurang Q1 kali X kurang 3,21. Nah ini turunan ini nih apa ya, ini aja seperti apa namanya, matematika biasa lah, tau lah kalian. Turunan misal 1 turunan 2x ya 2 kan, turunan misal nih x-nya ya habis, dan ini x kuadrat karena ini berarti 2-nya ke depan gitu kan. Nah dapatlah persamaan. Nah tadi disampaikan kalau momen maksimum itu adalah apa namanya, momen maksimum itu adalah saat dimana gaya lintang itu 0. Nah jadi kita substitusikan 0 di dx-nya. Kalau udah jadi persamaan gini mudah kan, nah, dapatlah nilai x gini. Nah berarti di x gini itu disitulah nilai momennya maksimum. Nah ini tadi, nilai ini tadi kita input ke persamaan momen di segmen ini. Didapat nilainya 41. Nah lebih besar kan dari yang udah dicari-cari tadi. Berarti nilainya tuh di X 6,71. 6,71 itu berarti kira-kira di sekitaran sini lah ya. Tuh, kalau ini kan di 8, nah berarti di sekitaran ini. Kalau di ujung sini 8, berarti dia di sini kira-kira. Oke. Selanjutnya segmen yang selanjutnya ini E ke F. Nah ini kurang lebih masih sama ya. Cuman agak ribet di sininya aja.
Ini dia langsung masukkan panjang ini. Hanya saja ada ditambah X dikurang 8,33. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kita langsung aja masukkan panjangnya itu 5,12. Terus setengah dari 5,12 ditambah dengan X dikurang dengan 833. Nah, maksud dari X dikurang 8,33 itu ini. Dia sudah ngelewatin ini kan, sampai sini kan 8,33. Nah, berarti ini nih jaraknya ke titik ini kan paling ujung. Nah, X kurang 8,33 tuh ini. Nah, maka kenapa di persamaan momen ini yang untuk segmen E sampai D kita boleh langsung memasukkan nilai 5,12 karena dia pasti tetap gak bakal berubah. Nah, segmennya ini pasti tetap semua. Kalau yang tadi itu kan sampai sini segmennya. Nah, nilai ininya pasti bakal berubah karena kita mau mencari nilai momen di antara sini. Makanya nggak boleh langsung dimasukkan 5,12. Kalau ini udah boleh karena dia full sudah semua gitu. Nah, udah dia lewatin sampai sini kan. Nah, segmen yang mau dicari dari E ke F. Nah, ini persamaannya. Yang X kurang 8,33 itu daerah sini. Jadi kan jaraknya kan, momennya kan pasti dari sini ke sini kan. Dari sini sampai ke F. Nah, oke, selanjutnya disubstitusikan aja dapat. Sampai nanti di ujungnya. Nah, ini segmen selanjutnya. Ini persamaannya langsung aja nih sama kayak tadi. Karena kenapa dia tetap 8,3 karena dia sudah ngelewatin ini, ya sama aja sampai ke belakang. Nah, baru kalau yang di B1 sin 40 nya X nya kan sampai sini ya, sampai sini ini 9,55, makanya dikurang 9,55. Nah, kita substitusikan. Nah, untuk mengetahui lagi perhitungan kita itu benar atau tidak, kalau kita substitusikan 11,55 ke X nya, nilainya harus 0. Nah, benar, nilainya 0. Jadi hitungan kita ini benar. Tuh. Selanjutnya untuk gaya lintang. Gaya lintang ini turunan. Nah, jadi kita buat ini ya, buat persamaan ya. Nah, turunan dari persamaan momen di segmen itu. Nah, persamaan di AC segmen persamaan momennya VA, berarti DX-nya VA. Nah, tinggal kita substitusikan. Selanjutnya untuk segmen CD persamaannya ini turunannya ini VA tambah P1 sini. Nah, kita tambahkan. Nah, kalau untuk gaya lintang ini mudah lah ya, tinggal persamaan momen yang udah didapat itu kita turunkan, kemudian kita substitusikan bila ada X yang masih. Nah, seperti ini. Nah, ini langsung kita langsung aja ya untuk gaya lintang. Nah, untuk gaya normal ini sedikit agak tricky. Kita harus lebih lihat gambar. Nah, untuk nilai HA kan kita sudah tahu nih segini. Nah, dia dianggap tarik HA ini. Nah, kalau nilainya positif ya, berarti dia tarik. Kemudian NA itu HA. Maksud NA itu daerah sini ya. Dari sini sampai sini itu kita anggap NA. Dia sebesar HA. Kemudian NC itu dari sini sampai sini ya. Dari C ke F itu NC. Nah, ini nilainya. P1 cos 25 kurang P1 cos 40. Kalau NF semuanya dikurangi nilainya 0. Jadi NF ini nggak ada 0. Nah, untuk penggambarannya ini kita menggunakan AutoCAD. Saya rasa untuk penggambaran ini nggak perlu diperlihatkan karena ini mudah. Untuk menggambar di AutoCAD pasti mudah ya. Jadi saya jelaskan aja sedikit. Nah, ini untuk penggambarannya kita harus kalat disk. Di sini untuk diagram momen itu satu satuannya adalah 10 kN. Maksud satu satuan itu ya di AutoCAD itu kita pakai satuan apa? Misalnya kita satuannya
senti. Berarti 1 senti itu dianggap 10 kilonewton. Nah, untuk ini kan kita sudah buat segmen-segmen tuh. Nah, kita kan sudah buat segmen-segmen. Nah, untuk apa namanya? Untuk nilai-nilai ini nih kita input aja tinggal. Misal di AutoCAD itu kita buatlah di bawah gambar ini sesuai panjang-panjangnya per segmen. Nah, dari apa? Dari 0 ke sini. Nah, kemudian dari sini ini misal satu kita dapat nilai apa namanya? Nilai umumnya tadi 9,5 kilonewton. Nah, satu satuan itu adalah 10 kilonewton. Nah, berarti 9,45 itu ya kita bagi dengan 10. Nah, dapatlah berapa senti ya. Kita gambar berapa senti di sini. Dan seterusnya. Baru nanti setelah kita kasih garis bantu di sini, baru kita tarik garis. Nah, di sini ada perbedaan. Ada di sini garis linear, ini linear, namun ini agak sedikit kurva. Kenapa gitu? Nah, kurvanya sampai sini ya. Kenapa gitu? Karena ini karena perbedaan dari persamaan momennya. Untuk daerah yang dibebani dengan beban terpusat itu diagram momennya linear karena persamaannya itu bukan persamaan kuadrat, persamaan momennya ya maksudnya ya. Nah, untuk yang di beban merata itu kenapa agak curve seperti kurva, itu karena persamaan momennya adalah persamaan kuadrat. Nah, untuk ini kan ini tidak ada persamaan kuadrat. Nah, kalau ada yang beban meratanya, nah ini ada kuadratnya. Persamaannya ada persamaan kuadrat. Tuh. Ini akibat beban. Ini ada akibat beban merata. Banyak. Nah, kalau untuk gaya lintang dan gaya normal ya sama juga. Itu tinggal kita tarik-tarik garis saja sesuai dengan satuannya dan jadi. Nah, untuk momen, kalau momen ini cara gambarnya itu kita kalau ke bawah dia positif, kalau ke atas dia negatif. Kebalikan dengan gaya lintang, kalau lintang itu di atas positif, di bawah negatif. Nah, kenapa momen itu kita ngambil positifnya itu arahnya ke bawah? Padahal kan kalau kita tahu berdasarkan sumbu Kartesius itu yang atas kan yang positif. Kalau di momen ini kenapa dia ke bawah positif? Karena ini hanya untuk memudahkan dan tidak membingungkan. Karena kalau misalnya kita menggambarkan ke atas, kita jadi bingung. Maksudnya bingung karena beban itu kan bekerjanya tuh ke arah bawah. Jadi dia melendut ke bawah. Jadi momen ini kan yang menyebabkan lendutan. Nah, jadi karena lendutan itu arahnya ke bawah, makanya lebih idealnya kita menggambarkan diagram momen itu arah positif itu ke bawah. Nah, searah dengan arah lendutan. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, mungkin cukup untuk penjelasan mengenai soal nomor 1A. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan baik dan benar sesuai dengan arahan yang sudah dijelaskan barusan. Itu cukup sampai di sini. Oke, terima kasih.